Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami fi Ahkam wa Adab Sibyan, ataupun kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Dan kita masih membahas putar pasal yang ke-13, itu tentang orang tua mereka membawa anak-anaknya di waktu mereka masih kecil ke majelis para ulama, ya. Dan khusus bab ini ataupun pasal ini, ya, ini ada pembahasan yang cukup panjang, ya, dan pembahasan yang cukup panjang ini karena kepentingan untuk memberikan gambaran bagaimana orang tua membawa anak-anak mereka duduk di hadapan para ulama dan bagaimana hasil yang mereka dapat, ya, di waktu kemudian anak tersebut menjadi besar, gitu, ya. Pertemuan terakhir kita membahas, ya, perkataan dari syarat, ya, di mana ya, beliau menyebutkan aku hadir di sisi, ya, hadartu indahu, yakni Yahya bin Yahya Az-Zahid. Sementara beliau katakan wa ana shagir, ya. Sementara beliau itu masih kecil, ya. Kemudian dibacakan, ya, di hadapan beliau, di depan Yahya bin Yahya itu hadis, ya. Namun aku belum tepat di dalam menghafal, belum teliti, dan aku tidak bisa meriwayatkan darinya, atau waktu itu aku belum meriwayatkan hadis darinya. Nah, itu terakhir kita bahas sampai di situ, ya. Coba saya lihat di apa, ya, kalau di pasal kalian itu ada kisah dari Abu Asim, ya. Ini sudah kita bahas, ya. Kemudian tentang Abu Muhammad bin Abdullah, ya, bin Muhammad Al-Asbahani. Ini ada kisah yang bagus, ya. Dan nanti akan kita bahas di bagian terakhir, ya, karena itu masih ada beberapa, ya, yang belum kita baca, ya. Kisah yang lain disebutkan, ya, Dzakara Abul Hasan Ibnu Salamah anak abahu kana yuhdiruhu majlisa Khaythamah ibni Sulaiman wa huwa shagir qala fakuntu ana fayumbihuni faaqumu faangduru ila Khaythamah syaikhin azimin alhamah kabirul udhun, ataupun kabirul udhun kabirul angf, ya. Jadi yang namanya anak kecil, ya, kadang dia ingat itu bukan dari ilmunya tapi justru fisiknya, ya. Abul Hasan bin Salamah, beliau menyebutkan bahwa bapaknya
itu biasa membawa beliau itu di hadapan majelis Khaisamah bin Sulaiman. Dan waktu itu beliau, yaitu Abul Hasan bin Salamah, itu masih kecil ya. Fakuntu anam ya. Karena aku masih kecil, kalau aku hadir tuh fakuntu anam, aku biasa tidur ya. Kemudian beliau pun membangunkan aku, bayum bihuni. Maka aku pun kemudian berdiri, kemudian aku lihat Khaisamah, itu pada Khaisamah bin Sulaiman itu seorang syekh yang adimil hamah ya, syekhin adimil hamah ya. Bagian atas kepalanya itu besar, kabiril udun kabiril angfi ya, telinganya besar, kemudian hidungnya juga besar ya. Jadi yang diingat adalah itu gitu. Di sini beliau tidak menyebutkan tentang apa yang beliau ingat dari ilmu ya. Yang namanya anak kecil kadang ikut majelis, itu justru yang diingat tentang fisik dari yang mengajar, dan itu adalah hal yang dimaklumi ya, bukanlah perkara tercela ya. Kadang anak duduk di majelis ilmu, diajak orang tuanya ya, dia ingat kalau ustadznya atau syekhnya itu bajunya seperti ini, lebih cenderung kepada fisik ya. Dan itu adalah hal yang biasa terjadi ya. Jangankan anak kecil ya, orang dewasa aja kadang seperti itu. Ilmunya tidak ada yang nyantel, tapi fisiknya yang nyantel gitu ya. Kalau pada anak-anak itu adalah hal yang diberikan, adalah hal yang dimaklumi itu. Yang repotnya kalau pada orang dewasa gitu. Orang dewasa. Kemudian ada sebuah kisah ya, disebutkan di dalam kitab Tarikh Baghdad ya. Qala Hasan bin Abi Bakar ya, qala Hasan ibnu Abi Bakar, hadartu inda Abi Amr ibni Samak ya, asma'u minhu fi sanah arba'a wa arba'ina wa salasa mi'ah, fanadara ila sogiri sinni ya, fabaka wa qala hadartu ma'abi wa nasobi fi sinihi indal Hasan bin Sobah az-Za'farani, faqala li abi tazawwajta wa lam tut'imna syai'a thumma zafafta wa lam tut'imna syai'a wa ruzikta waladan ya, sama'tahu al-hadith wa lam tut'imna syai'an, falamma raja'a ila manzilihi aslaha halwa wa wajjaha biha ila al-Hasan bin Sobah. Ini sebuah kisah ya, tentang seorang yang dia belajar ya sampai menikah ya, sampai punya anak itu, dan anaknya itu juga dia bawa dalam majelis ilmu, tapi gurunya nggak pernah mendapatkan apapun itu. Mungkin yang dimaksud di sini bisa jadi nikah tanpa ngabari walimahnya ya, bisa jadi itu. Kemudian nikah sudah punya anak juga tidak mengkabari tentang akikohnya dan yang semisalnya, ataupun makanan selain daripada yang dimaksud perkara tersebut ya. Dan ini nggak layak ya, karena sampai seorang guru yang diambil ilmunya itu sampai seperti ini ya. Berkata Hasan bin Abi Bakar ya, aku hadir tuh indah Abi Amr, aku hadir di sisi Abi Amr bin Samak ya, dan aku mendengar darinya itu hadis itu pada tahun, bukan umur ya, pada tahun 344 ya. Maka beliau, yaitu Abi Amr bin Samak, itu melihat kepadaku ya, memperhatikan umurku yang masih sangat muda ya, atau kecil ya. Maka beliau menangis ya, Abi Amr bin Samak itu menangis. Kemudian dia berkata, Abi Amr berkata, aku
dahulu hadir bersama bapakku, yaitu bersama Samak ya. Sementara aku, kata Abi Amr bin Samak, aku masih kecil waktu itu ya. Aku hadir di majelisnya Al-Hasan bin Sobah, Al-Hasan bin Sobah Az-Za'farani ya. Maka Hasan bin Sobah Az-Za'farani itu berkata kepada aku, kepada bapakku ya, engkau ini sudah menikah, tapi engkau tidak memberikan sedikit pun makanan kepada kami. Engkau ini sudah melalui malam pertama ya, malam pengantin, tapi engkau tidak memberikan makanan tidak memberikan sedikit pun makanan kepada kami. Bahkan engkau telah diberi rezeki seorang anak, dan engkau telah memperdengarkan anak tersebut hadis di hadapan diriku, artinya diajak untuk ikut belajar. Namun walam tut'imna sayan, engkau juga tidak membuat makanan, belum pernah membuat makanan untuk kami ya. Nah, ini teguran ya, sindiran ya, bahwa seperti itu merupakan akhlak yang kurang bagus ya. Gurunya sampai enggak diundang walimah gitu loh. Kemudian bisa jadi itu gurunya tidak diundang untuk acara akikoh dan yang semisalnya. Ya misalnya tidak diundang, minimalnya diaturkan makanan tersebut. Itu dalam satu penafsiran ya. Tapi bisa jadi memang ya, bahwa ya, bapaknya daripada Abu Amr bin Samak itu, yaitu Samak, itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada gurunya gitu. Dan kita tahu ya bahwa memberikan hadiah kepada guru ada pembahasan sendiri ya. Memberikan hadiah kepada guru itu kalau menyangkut sebuah perkara yang berkaitan dengan lulus dan tidaknya orang yang belajar, itu hukumnya tidak boleh. Kayak sekolah itu, sekolah-sekolah itu yang pondok-pondok yang memang di dalam syarat kelulusannya itu pakai ujian dan yang lain sebagainya, memberikan hadiah tidak boleh. Ini termasuk dari jenis riswah ya, jenis sogok atau riswah. Itu akan menjadikan objektivitas guru, objektivitas ustadz itu berkurang ya, sehingga dalam penilaian terkadang nanti yang memberi hadiah dikasih ya baik, yang tidak dikasih nilai baik. Itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya, itu pada lembaga-lembaga seperti itu. Tapi pada lembaga-lembaga yang sistemnya itu tidak ada penilaian lulus dan tidak ya, dan juga tidak ada sistem penggajian gitu, maka memberikan hadiah itu tidak ada masalah gitu. Sebagaimana sahabat itu, dia belajar kepada Nabi itu tidak mikir mau lulus atau tidak. Ada yang belajar hadis, ada yang belajar fikih, semua itu tidak mikir kemudian nanti lulus atau tidak gitu. Yang jelas mereka belajar ingin beramal. Nah itu Nabi menerima hadiah dari para sahabat, padahal sahabat murid-muridnya gitu. Karena di situ tidak ada ikatan penggajian ya, tidak ada bentuk muamalah digaji ya. Tidak ada bentuk muamalah mesti ini menyangkut lulus dan tidaknya gitu, tidak ada. Berbeda di dalam sebuah lembaga. Makanya para ulama membolehkan memberikan hadiah itu setelah lulus gitu. Jadi kalau misalnya seorang murid dia belajar lembaga kemudian lulus, sudah dinyatakan lulus, nilainya sudah selesai, baru kemudian dikasih hadiah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum lulus kok sudah dikasih hadiah itu maka tidak diperbolehkan. Lebih-lebih kalau gurunya di situ pakai sistem gaji gitu, itu tidak diperbolehkan lagi ya. Karena sistem gaji itu menjadikan dia sudah mendapatkan
gaji, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dulu menunjuk amil zakat ya, menunjuk amil zakat. Dan pada saat menunjuk amil zakat itu kan sudah ada istilahnya bagian dari mereka diberi gitu loh. Diberi dari bagian harta zakat itu sendiri. Nah, pada saat kemudian dia mengatakan ini adalah zakat dan ini adalah hadiah untukku, Nabi marah itu. Nabi menegur. Karena itu bagian dari bentuk bentuk riswah gitu loh. Yang mana efeknya apa? Ya karena riswah itu kadang nanti zakat itu bisa terjadi perhitungannya enggak sebagaimana selayaknya ya. Sebagaimana saat ini banyak terjadi, tapi bukan pada zakat ya, pada pajak. Itu terkenal pada pajak itu. Walaupun peninjauan pajak kan hukumnya lain ya, tapi pegawai pajak itu banyak kemudian misalnya ada yang punya bayar pajaknya harus sekian ratus juta atau bahkan miliar karena memberi beberapa juta kepada yang menagih, kemudian laporannya bisa sudah selesai membayar pajak semuanya, yang mana nilainya jadi dimanipulasi. Di situ tidak sekedar terjadi riswah ya, tapi penipuan, bentuk tipu menipu gitu loh. Bentuk khianat. Ya. Lebih-lebih juga pekerjaannya sendiri pekerjaan yang tidak halal gitu lah. Jadi di situ sudah terjadi bentuk keharaman yang berlipat-lipat gitu. Kalau seperti itu. Maka di zakat itu dulu ada seorang laki-laki melakukan itu, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu menyangkut tentang sudah diberi bagian kemudian dia mengambil dengan cara yang tidak benar gitu loh. Nah, oleh karena itu di dalam mengajar juga demikian gitu loh ya, di dalam mengajar juga seperti itu. Misalnya di dalam sebuah lembaga dia sudah dapat gaji gitu loh. Nah, ya. Tentu kalau kemudian satu pengajar diberi padahal dia istilahnya bertanggung jawab di situ, itu mengajar itu guru tidak cuma dia, ustadz tidak cuma dia kok yang dikasih hadiah dia. Nah, ini menjadikan, taruh kata pakai mukafaah ya, bukan pakai gaji ya, itu akan menjadikan ketidakadilan kepada guru yang lainnya ya. Nah, lebih-lebih kalau itu pakai gaji gitu loh, kalau digaji maka itu semakin menunjukkan ketidakbolehannya ya. Juga dari si tinjauan kalau kemudian itu berkaitan dengan kelulusan dan tidak ya, artinya di situ tuh ada syarat kelulusan ya, sekian, maka guru itu akan menjadi tidak objektif nanti ya. Makanya perlu dilihat ya, pemberian seperti itu, pemberian seorang murid kepada guru atau wali murid kepada guru, itu mesti dilihat, perlu untuk dilihat, dirinci gitu ya. Tinjauannya tidak cuma 1-2 sisi, tapi banyak sisi. Harusnya kan yang diberi itu, kalau memang itu diberi, itu adalah lembaganya, yayasannya, sekolahnya, baru kemudian nanti sekolah atau yayasan mengambil kebijakan bagaimana baiknya gitu, atau bagaimana prosesnya, wallahu ta'ala ya. Tapi yang jelas manakala memang tidak pakai sistem gaji, itu ada lebih keluasan gitu. Tapi ada pula pemberian yang itu tidak berkait dengan hal tersebut gitu. Yang itu dibolehkan pemberian itu. Misalnya satu contoh, yang secara uruf mau jadi guru atau tidak ya, itu kalau orang dikenal dekat itu mesti akan diberi. Contoh misalnya walimatul urs ya, karena sesuatu sebab ya, pesta walimah itu tidak mengundang guru misalnya, kemudian guru dikirimi karena ada walimah ini gitu. Maka itu tidak berkait dengan
muamalah dia sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz di satu lembaga. Dia mau menjadi apa? Dia mau menjadi apa saja ya, tetap dia akan diperlakukan seperti itu. Ya, maka yang demikian tidak mengapa. Atau misalnya guru tersebut dia menikah, kemudian diberi hadiah oleh wali santri, nah itu tidak ada masalah, itu tidak ada kaitannya dengan dia mau menjadi guru atau tidak. Kalau memang itu dimaklumi dia sebagai seorang yang sedang menikah, ya, biasanya akan mendapatkan hadiah. Atau profesi tersebut adalah profesi yang memang dikenal gambaran kemiskinan, miskin, seperti misalnya tukang sapu di Masjidil Haram itu banyak diberi, itu sering diberi, dan itu tidak diingkari oleh para ulama, ya, karena itu bukan berkaitan dengan tanggung jawab dia, tugas dia sebagai seorang tukang sapu, ya, tetapi profesi itu profesi gambaran miskin gitu loh, sehingga dia diberi karena perkara tersebut. Termasuk pula misalnya seorang guru, kebetulan dia punya saudara, yang mana saudaranya itu dia kadang memberikan sesuatu pada acara-acara keluarga, dan kebetulan dia sebagai seorang guru di situ, kebetulan anaknya, saudaranya juga di situ, maka memberikan itu tidak ada masalah itu. Ini kaitannya dengan apa? Dengan saudara, jadi ya, yang mana biasa seperti itu dilakukan. Oleh karena itu, orang yang biasa memberikan hadiah karena sebuah sebab itu, kemudian setelah itu yang diberi menjadi guru gitu loh, dan kemudian yang memberi anaknya kebetulan ada di situ gitu. Kalau kemudian dia memberi karena memang sebelumnya sudah berlaku biasa, ya tanpa ada unsur-unsur kaitannya dalam masalah itu sebenarnya secara asal diperbolehkan gitu loh. Secara asal diperbolehkan, ya. Tapi yang menjadi masalah selagi hal tersebut tidak menjatuhkan kemudian dia karena diberi, walaupun masalah tersebut secara asal boleh, tapi kalau kemudian dia tidak objektif, kalau kaitannya lulus dan tidaknya anak, nah ini jadi masalah lain gitu, ya, jadi permasalahan lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini, ya, bagaimana Abu Amr bin Samak menceritakan kepada Hasan bin Abi Bakar peristiwa tersebut, ya. Dia ingat karena pernah ayahnya, yaitu ayahnya Abu Amr bin Samak, ditegur oleh Hasan bin Sobah, ya, karena belum pernah membikinkan makanan sedikit pun, padahal sudah belajar, sudah menikah melalui malam penganten, kemudian punya anak, sampai anaknya diajarkan di situ, ya belum pernah, ya. Ini menunjukkan, ya, betapa luasnya seorang ulama, ya, dimana dia ngajar sampai dari ngajar muridnya punya istri, muridnya punya anak, anaknya kemudian diajak belajar, ya, tetap dia istiqomah mengajar walaupun murid tersebut dia kurang adab. Nah, ya. Kemudian beliau menceritakan, yaitu Abu Amr bin Samak, falamma raja'a ila manzilihi, tatkala bapakku itu kembali ke rumahnya, ya, maka aslaha, beliau membikin sebagus-bagusnya makanan yang manis, ya, halwa, ya. Kemudian beliau serahkan makanan itu kepada Hasan bin Sobah. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian, ya, riwayat setelahnya,
Itu ada perkataan ya yang dari Al-Imam Dhahabi ya di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala berkait dengan biografi Al-Hakim, yaitu sang penulis kitab Al-Mustadrak, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad ibni Hamduwiyah ya, di mana beliau ini talaba hadza sya'na fi sigarihi bi inayati walidihi wa khalihi, di mana Al-Hakim itu beliau talaba hadza sya'n ya, yaitu maksudnya adalah mencari ilmu ya di waktu beliau kecil, dengan perhatian atau dengan pengasuhan perhatian atau dengan bantuan ya dari orang tuanya, demikian pula paman dari pihak ibu ya. Dan diterangkan bahwa awal beliau mendengar hadis itu ya pada tahun 30 ya. Berarti kalau disebutkan di situ ya, wa awalu sama'i kana fi salati salatin ya. Ya. Wa qad istamala ala Abi Hatim ibni Hibban bi sanah arba wa salatin wa huwa ibnu salasa asyrata sanatan. Pada umur 13 ya. Beliau telah minta didirikan kepada Abu Hatim bin Hibban ya di tahun yang ke 34 ya. Sementara beliau umurnya waktu itu masih 13 tahun ya, 13 tahun. Umurnya masih sangat muda sekali ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi di situ kalau kita lihat ya dari peristiwa yang terjadi atau kisah yang terjadi pada Al-Imam Hakim ya, itu beliau mulai istilahnya belajar mendengar hadis di umur 13 tahun ya, dengan bantuan orang tuanya, yaitu bapaknya dan pamannya, paman dari pihak ibu. Jadi dalam majelis di bawah ya, mendengar, bahkan sampai beliau minta untuk didiktekan di hadapan Ibnu Abi Hatim Ibnu Hibban rahimahullah ya. Jadi wajar kalau kemudian beliau punya karya yang besar ya, walaupun tentang karya tersebut banyak kritikan di kalangan para ulama ya, bahwa riwayat Al-Imam Hakim dalamnya banyak, tidak sedikit memuat hadis-hadis yang dhaif. Tetapi adanya Imam Dhahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu menjadikan kitab itu kitab yang bisa dipakai gitu ya, kitab yang teranggap gitu loh. Sebelumnya itu menjadikan manusia itu bingung memilih mana yang dhaif, mana yang sahih ya. Sehingga kitab Al-Mustadrak itu kitab yang di luar Kutubus Sittah ya. Kitab di luar Kutubus Sittah, demikian pula di luar kitab Musnad yang muktabar ya. Di luar kitab itu ya. Masanid yang muktabaroh ya, di luar kitab-kitab itu. Namun dengan jasa dari Al-Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, kitab tersebut bisa menjadi rujukan karena sudah diterangkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian masih ada dua lagi, kita baca satu lagi ya. Kemudian nanti baru yang terakhir seperti yang ada dalam kitab ini. Nah, kita persingkat ya, karena agar supaya waktunya bisa mencukupi.
Qala al-Qadhi Abu Amr al-Qasim, ya, Ibnu Ja'far Ibni Abdul Wahid al-Hasimi, wa su'ila fi ayyi sanatin sami'ta kitab as-sunan min Abi Ali al-Lu'lu'. Ya. Faqala sami'tuhu minhu arba'a marat. Fahadartu awwala maratin wa huwa yukra'u alaihi, ya, atau yukri'u alaihi fi sanah arba'a wa isrina wa salatami'ah, wa kataba abi fi kitabihi Hadara ibni al-Qasim, ya, wa quri'a alaihi fi sanah athaniyah, wa kataba abi Hadara ibni al-Qasim, wa quri'a ala Lu'lu' wa ana asma'u fi sanati thalithah wa fi rabi'ah, wa kataba abi fi kitabihi Sami'a ibni al-Qasim. Nah, di sini ada adab ya di dalam menulis, ya, menulis kisah tentang belajar itu, ya, di mana di situ diterangkan pada umur sekian ditulis hadoro, ya, kemudian pada setelah belajar beberapa kali ditulis sami'a, dia telah mendengar. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan ilmu ya seperti itu di dalam sigoh yang dipakai itu. Berkata Al-Qadhi Abu Amr Al-Qasim bin Ja'far bin Abdul Wahid Al-Hasimi, beliau ini ditanya, di tahun berapa engkau mendengar kitab Sunan dari Abi Ali, ya, Al-Lu'lu'. Maka beliau mengatakan, aku mendengar dari beliau itu 4 kali. Jadi ditanya tahun berapa, tapi justru menjawabnya itu aku mendengarnya 4 kali, dan itu tidak ada masalah, ya. Aku pertama kali hadir, ya, dan beliau membacakan kitab Sunan itu pada tahun 324, ya, Hijriah. Jadi pada tahun 324 Hijriah. Kemudian bapakku yaitu Ja'far bin Abdul Wahid itu menulis di dalam kitabnya Hadara ibni al-Qasim, telah hadir dalam majelis anakku yaitu Al-Qasim. Jadi catatannya itu menjadi catatan dia telah hadir dalam majelis saja, ya. Kayak seperti absen gitu, ya. Kemudian dibacakan kepadanya itu pada tahun yang kedua, berarti 325. Kemudian bapakku mencatat diriku Hadara ibni al-Qasim, anakku Al-Qasim hadir lagi. Jadi hadir yang kedua karena ini masih kecil, ya. Kemudian dibacakan padanya itu, ya, ya, Al-Lu'lu'i, ya. Ya. Waktu itu aku mendengar pada tahun yang ketiga, artinya ini kitab lain, ya, ya, bukan kitab Sunan, ya, atau kitab Sunan yang memang dari jalur bin Abi Ali Al-Lu'lu'i, ya, ya. Dan beliau mengatakan, dan saya mendengar itu pada tahun yang ketiga dan juga pada tahun yang keempat. Baru pada tahun ketiga dan keempat itu berarti tahun 326 dan 27 itu bapakku menulis di dalam kitabnya itu Sami'a ibni al-Qasim, ya, anakku Al-Qasim dia telah mendengar. Jadi ada istilah yang beda. Pertama hanya sekedar hadir, kemudian dianggap itu mendengar, ya. Makanya di dalam sebagian pemberian ijazah itu, ijazahnya itu kadang ijazah
sama ya, istilah mendengar gitu. Kadang ada seperti itu. Nah, disebutkan sami'a si fulan dari kitab ini kayak gitu, ada seperti itu. Kalau dia membaca ya membaca sorogan itu, atau bahkan membaca dan menghafal ya, itu tentu nanti beda kalimatnya. Sigoh yang dipakai jadi beda lagi gitu loh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Makanya kalau di masyarakat Jawa itu ya, itu ada istilah di pengajian itu ya, kalau belajar ngaji itu ada istilah ngaji bandongan sama ngaji sorogan. Ngaji bandongan itu kan ngaji hanya dengar saja, duduk diam dengar gitu. Faham tidak faham ya, yang penting di 3D itu, duduk diam dengar. Beda kalau ngaji sorogan. Ngaji sorogan itu orang murid baca kitab itu, dicek gitu, sama di hadapan guru bacaannya. Sehingga ada istilah seperti itu. Dan itu di pondok-pondok biasa ya itu. Makanya di pondok itu ada pelajaran yang umum ya, kayak bandongan semua orang mendengar gitu. Tapi ada pelajaran yang nanti pelajaran-pelajaran khusus itu, ya pelajaran-pelajaran pada majelis-majelis yang tidak bukan majelis umum itu, yang memang suruh menghafal, suruh membaca di kitab di hadapan guru, dan di situ nanti bisa ketahuan ya, murid itu dia belajar di tobakoh berapa gitu loh, di tingkatan berapa, itu akan kelihatan. Juga dari si kemampuan juga akan kelihatan. Makanya kalau kadang ada santri dia jadi qori itu ya, itu kalau belajar di sisi para ulama ya biasanya nggak jauh beda gitu ya. Kadang tidak sekedar di qori, bahkan dia jadi sekretaris. Ada beberapa penuntut ilmu yang di Saudi dari Indonesia itu jadi katib ya, karena di Indonesia biasa seperti itu. Begitu kuliah di Madinah ya, itu dia jadi katib ya, jadi sekretarisnya Syekh. Jadi dalam kajian-kajian itu jadikan rujukan itu catatannya itu ya. Tentu yang punya kedudukan seperti itu ya mempunyai kelebihan dibandingkan yang lainnya. Jadi belajar itu juga ada apa istilahnya tingkatan-tingkatan. Yang pertama difahami, kemudian yang kedua juga ada apa istilahnya hal-hal yang menjadikan dia itu sebagai murid yang senior atau murid yang selainnya ya. Namun sekali lagi ya, bahwa seperti apapun seorang murid itu dia mulia ya. Makanya dalam penilaian itu, penilaian terhadap pemahaman sebuah perkara itu tidak ada yang dinilai dengan nilai jelek, itu tidak ada. Karena hadir dalam majelis ilmu itu mulia. Makanya kalau ada istilah nilai sekian mumtaz ya, kemudian nilai ini ya, kemudian bahkan nilai kurang aja dikatakan apa jayid gitu. Jayid itu kan baik gitu loh ya, baik ya, karena memang orang belajar ilmu agama itu tidak layak untuk dicela, tidak boleh untuk dicela, karena itu perbuatan mulia, amal soleh. Sehingga penilaian itu jangan sampai meruntuhkan bahwa itu sebagai amalan soleh. Makanya ada adab ya di dalam penilaian terhadap agama itu, dalam masalah-masalah agama itu ada adab yang perlu untuk diperhatikan ya. Wallahu ta'ala. Coba saja kalau kita misalnya dua amal soleh dibandingkan itu tidak boleh kemudian kita katakan nih amal soleh ini apa lebih utama, kemudian yang ini baik, kemudian amal soleh yang kurang baik dikatakan jelek. Itu tidak boleh ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pada saat membandingkan ya, bahwa al-mu'min al-qawi ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif yang dimaksud itu lemah keimanannya. Karena
wayan yang disifati, yaitu wayan fa'ilnya, atau yang disifati itu di atas wayan sifat juga. Dan ada kaidah ya, wayan sifat itu kalau dia disifati ya, atau menjadi man'ut, itu bersifat membatasi. Artinya kalau al-mu'min al-qawi, berarti yang dimaksud kuat keimanannya. Kalau al-mu'min do'if, yang dimaksud do'if keimanannya gitu. Walaupun dikatakan do'if keimanannya ya, tetap dia adalah apa? Kebaikan, karena iman itu kebaikan. Maka Nabi mengatakan bahwa fi kulin khairun, pada masing-masing kebaikan, pada masing-masing dari yang imannya kuat, imannya lemah, itu ada kebaikan. Do'ifun, apa? Khairun, ada kebaikan. Makanya kalau di dalam pembahasan agama sering dikatakan seperti ini. Perkara yang disampaikan itu perkara yang paling penting, baru kemudian yang penting setelahnya. Bukan dengan istilah pertama kali yang disampaikan yang penting, kemudian yang kurang penting. Misalnya sholat wajib itu kan yang paling penting gitu, lebih penting dibandingkan sholat sunat gitu kan. Nggak boleh kemudian maka yang disampaikan ilmu tentang perkara yang paling penting, yaitu sholat sunat, sholat wajib. Adapun perkara yang tidak penting, yaitu sholat sunat, itu disampaikan kemudian. Ini yang menyampaikan tidak paham adab seperti itu. Tidak seperti itu cara menyampaikan. Dia mesti menyampaikan dengan cara apa? Disampaikan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Karena seluruh urusan agama itu penting semua. Bahkan saking pentingnya kalau kita lihat 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, padahal kita tahu manusia itu aja urusan uang 10.000 saja pentingnya kayak apa kan gitu kan. Pedagang itu misalnya selisih 10.000 saja dia akan ngejar, berarti kan penting gitu loh. Kok urusan agama dikatakan kurang penting? Bukan seperti itu, tapi yang penting setelahnya. Itulah adab. Makanya di dalam menilai ya itu hendaknya seperti itu. Makanya kadang kalau saya dengar ada seorang guru ya, dia ngetes muridnya kemudian mengatakan jelek banget guru. Dia mengatakan ini tajwidnya jelek banget itu saya heran kenapa bisa berkata seperti itu ya. Padahal kan harusnya difahami ya bahwa memang murid itu mesti banyak kesalahannya gitu loh. Itu banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Kalau nggak banyak kesalahannya, nggak banyak kekurangannya, ngapain belajar kan gitu. Sehingga bagi seorang guru itu nggak boleh, nggak selayaknya lelah mengajari itu. Nampak kekurangan ini disempurnakan, nampak kekurangan ini disempurnakan, nampak kekurangan ini disempurnakan terus itu diajari. Makanya lebih utama dibandingkan mendapatkan onta merah gitu. Makanya guru itu kalau tidak punya sifat merahmati, menyayangi, akan muncul ucapan-ucapan yang seperti itu gitu. Yang itu bukan hikmah gitu. Ya, Nabiullah Muhammad SAW kalau memberikan teguran kepada sahabat, yang memang sahabat itu salah, itu kadang ada teguran sifatnya umum, tidak kemudian dipersonifikasikan pada seseorang. Seperti tatkala Nabiullah Muhammad SAW beliau memerintahkan pada Ali untuk bangun malam, beliau memberikan jawaban kalau nanti Allah takdirkan nih saya akan bangun. Kan seperti itu. Nabi sambil berlalu sambil mengatakan bahwa manusia itu banyakan suka membantah atau banyak membantah. Beliau tidak mengatakan kepada Ali, kamu suka membantah. Enggak, tapi beliau mengatakan kepada sifat manusia yang memang suka banyak membantah. Dan itu disebutkan kan di dalam nas ya tentang hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena Ali itu sahabat. Beliau adalah murid Nabi. Ya. Hanya saja pada saat dinasihati seperti itu beliau mengatakan dengan perkataan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ada adab-adab ya. Karena ini ilmu mulia.
Ya, ilmu mulia, ilmu agama itu ilmu mulia. Kemudian terakhir, ini pada pasal kalian, besok kita lanjutkan pada pasal yang ke-14, yaitu rihlah, perginya anak untuk mencari ilmu. Ini ada pelajaran yang sangat berharga berkaitan tentang untuk menilai ya, menilai seorang anak. Qala Abu Muhammad Qala Abu Muhammad Abdullah ibnu Muhammad al-Asbahani, hafidhul Qur'ana wali khamsa sinin, ya, wa humiltu ila Abi Bakrin ibnil Muqri, ya, li usmi'a wali arba'a sinin. Faqala ba'dul hadirin la tasma'u lahu fima qara'a fa innahu shaghir. Faqala li ibnul Muqri iqra surat al-kafirun faqara'tuha, ya. Faqala iqra surat at-takwir faqara'tuha. Faqala li ghairuhu iqra surat al-mursalat faqara'tuha walam aqlid fiha, ya, walam aqlid fiha. Faqala ibnul Muqri sami'u lahu wal uhdatu alayya. Summa qala sami'tu Aba Saleh, ya, sahiba Abi Mas'ud yaqul sami'tu Aba Ahmad ibn al-Farad yaqul ata'ajjabu min insan yaqra'u suratan wal mursalat atau ya, an dhahri qalbihi wala yaqlidu fiha. Ya. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Asbahani, aku sudah hafal Quran, ya, hafalan Quran, ya, yaitu surat itu pada umur 5 tahun. Dan aku dibawa ke hadapan Abi Bakar ibnul Muqri untuk memperdengarkan bacaan, ya, hafalan Al-Qur'anku kepadanya. Dikala umurku masih 4 tahun, gitu. Maka sebagian orang yang hadir mengatakan, jangan kalian mendengar ini Abu Muhammad bin Abdullah ini, ya, jangan kalian dengarkan bacaannya karena dia masih kecil. Tapi Ibnul Muqri berkata kepadaku, bacalah surat Al-Kafirun. Anak umur 4 tahun disuruh baca surat Al-Kafirun itu mesti bolak-balik, ya. Karena di situ ada ayat yang berulang kan, ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya, itu pada surat tersebut ada yang dibolak-balik, ada yang berulang, ya. Dan kita tahu yang berulang-ulang juga kan banyak ada di surat mana, ya, di surat Al-Mursalat, di surat At-Takwir juga demikian, itu bisa bikin bolak-balik. Tapi bolak-baliknya bukan pada surat At-Takwir, tapi pada surat lain ada yang mirip, sehingga bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sana, ya. Dan di situ, ya, Iqra surat Al-Kafirun. Di situ kok tidak bisa surat Al-Kafirin? Kan dia mudhafun ilaihan. Ingat ini hikayat, ya, hikayah. Sehingga kalau hikayah itu i'rabnya adalah mahal, gitu. Jadi tidak baca Al-Kafirin, surat Al-Kafirin, tapi surat Al-Kafirun, karena itu surat Al-Kafirun nama, gitu. Ya, bacalah surat Al-Kafirun. Maka aku pun membacanya. Kemudian beliau mengatakan, baca lagi surat At-Takwir. Aku pun membacanya, ya. Kemudian yang lainnya mengatakan, coba sekarang baca surat Al-Mursalat. Al-Mursalat kan banyak yang berulang-ulang, ya, banyak yang berulang-ulang seperti itu. Maka aku pun membacanya dan aku tidak ada satupun kesalahan di dalamnya, ya, tidak ada kesalahan. Kemudian Ibnul Muqri berkata, sammi'u lahu, ya, simaklah oleh kamu sekalian bacaannya, ya, dan jaminanku adalah untuknya, ya, aku menjamin dia. Ibnul Muqri sampai mengatakan demikian, ya. Kemudian beliau berkata, artinya Abu Muhammad kemudian mendengar dari kisah lain, ya, di mana kemudian beliau mengatakan,
aku telah mendengar Abu Soleh, sahabat Abu Mas'ud, dia berkata, aku telah mendengar Abu Ahmad bin Farad berkata, aku sangat takjub ada orang yang membaca surat Al-Mursalat dari lubuk hatinya, artinya dari hafalan yang ada dalam hatinya, dan tidak ada kesalahan padanya. Ya, ini termasuk kebiasaan para salaf ya untuk nguji anak. Kalau dia punya ndobet hafalan yang kuat, bagus. Ya, kalau anak itu masih umur 4 tahun, tiba tes saja surat Al-Kafirun. Kita tahu bahwa surat-surat yang banyak dibaca oleh Nabi itu kan ada surat yang namanya Qisarul Mufassal atau Qisarul Mufassal. Ya. Kemudian yang kedua adalah Wasatul Mufassal. Kemudian yang ketiga itu Tiwal, yang panjang. Dan beliau itu biasa membaca yang paling pendek dari Mufassal itu di surat Maghrib. Pertengahannya beliau baca di sholat Isya. Yang panjang-panjang itu beliau baca di subuh, sholat subuh. Ya. Dan ukurannya kalau pendek itu dari surat Ad-Duha sampai surat Anas. Itu yang Qisarul Mufassal. Kemudian yang pendek, yang pendek itu ada. Yang pertengahan itu adalah dari surat An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha. Ya, sebelum surat Ad-Duha. Ya, jadi sebelum surat Ad-Duha. Kemudian yang paling panjang itu dari Qamar ya, sampai pada surat Al-Mursalat. Ya. Dan dulu waktu saya ngurusi pondok itu biasanya kalau ada lanjutan hafalan lanjut itu setelah sudah juz 30 itu sering di dalam ujian mesti tak suruh baca surat At-Takwir dan mesti bolak-balik gitu ya. Jangankan At-Takwir ya, antara infitor dengan insikok saja itu bolak-balik. Itu bisa bolak-balik. Oh, takwir lebih lagi gitu. Ya. Sehingga di situ di dalam dalam ngetes itu memang ada trik-triknya ya, ada trik-triknya untuk kalau yang sulit itu bisa, maka yang mudah itu lebih mudah. Ya. Pernah ada seorang anak jenius ya, itu menghafal Al-Quran itu dengan sangat cepat. Dia waktu itu belajar di Mekah ya. Dia dari kalau tidak salah Afghanistan atau di Pakistan gitu. Ya. Hafalan Al-Quran itu dilalap semua, cepat sekali ya. Tapi ada satu surat di dalam juz amma yang dia sering salah. Ya, di dalam juz amma itu. Tapi nggak disebutkan dalam kisah itu surat apa gitu loh. Dikatakan jenius itu karena memang dihafalin cepat sekali gitu loh. Cepat sekali. Ya. Nah, ini walaupun istilahnya ya, pembahasan seputar masalah membawa anak ke majelis ulama, tapi di sini ada gambaran ya, ada pelajaran yang sangat penting ya, pelajaran yang sangat penting bahwa ya, di dalam ngetes itu hendaknya seorang guru pakai yang seperti ini gitu loh ya. Selesai pembahasan kita di pasal yang keberapa ini, pasal yang ke 13. Besok kita lanjutkan pada pasal ke-14 ya. Yaitu rilah perginya anak untuk mencari ilmu. Pasal ini memang dipanjangkan pembahasannya karena banyak kisah, juga banyak pelajaran yang bisa dianggap gitu loh, bisa diambil ibrohnya, sehingga menjadikan kita ini kalau ngaji gitu loh ya, kalau ngaji itu
Tidak mengapa diajak anak itu untuk duduk di situ, ya. Dan hendaknya anak itu memang di dalam belajar itu tidak sekedar duduk di situ bergaul sama teman-teman semuanya sesama yang belajar gitu. Tapi kalau di situ misalnya ada orang yang dia pandang punya ilmu atau gurunya ya atau ustadznya, dia dekatkan di situ. Dia duduk di depan. Bagus kalau dia sudah bisa beradab dengan baik. Sifat-sifat seperti itu akan menjadikan kedepannya akan diharapkan banyak kebaikannya. Anak kecil duduk di situ, ya, malaikat hadir bersama orang-orang soleh. Itu akan menjadikan banyak kebaikan bagi anak tersebut. Dan itu akan menjadi dia akan diingat terus. Di waktu dewasa itu dia akan ingat dulu saya belajar seperti ini. Ya. Sangat berasar di waktu dewasanya. Ya. Namun ya sekarang ini kalau kita lihat ya karena banyak orang bodoh ya. Karena banyak orang bodoh kadang malah kalau ada yang datang belajar itu tidak disikapi dengan baik. Ini sebagaimana pengalaman yang dulu pernah saya alami di waktu kecil ya. Waktu kecil itu saya nggak belajar sama dia sebenarnya, dia seorang guru di situ. Karena saya belajar itu kan istilahnya nggak pinter gitu. Kadang direndahkan gitu. Tapi saya nggak belajar sama dia, jadi di masjid TPA-nya kan banyak, sering menghina itu. Ya, dan dia membanggakan salah satu muridnya itu dibanggakan terus. Bahkan sampai saya dewasa, saya udah kuliah waktu itu masih kadang guru ini bukan guru saya sebenarnya. Dia menanyai terus. Itu bisa baca Quran enggak? Terus ngomongnya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya saya nggak memberikan jawaban, saya berikan jawaban. Cuma itu sampai kepada saya terus. Sampai suatu saat saya udah ngurusi pondok itu, dan saya bawa waktu itu saya sering ke masjid nyimak salah satu anak, ya, karena diserahkan sama saya sama walinya. Jadi sehari harus murojaah sekian itu. Ya saya simak, hafalannya waktu itu masih sedikit, belum banyak, 9 juz. Anak umur 8 tahun. 9 juz, kadang saya semak itu. Dia denger, lihat itu, dia malu gitu. Dia tuh malu dan justru kemudian tokoh di masjid di situ yang mendekati saya kemudian ngajak ngobrol. Kok bisa anak kecil sudah punya hafalan segitu? Itu seorang kiainya di situlah ya. Kiainya di masjid itu ikut nyemak bahkan kalau pas dia sholat jamaah nggak bareng saya, dia yang nyemak, dibawa ke rumah, diajak makan. Waktu itu kan saya nyari, ini kok anak jam 8 pagi belum pulang dari sholat subuh. Waktu pulang saya tanya di mana, saya diajak simbah ini gitu loh, makan-makan ini dan lain sebagainya gitu, untuk sambil tadi nyemak bacaan saya gitu, mbah itu gitu ya. Dia menyebut nama simbah siapa gitu. Dan gak lama kemudian orang tua ini menemui saya, menawarkan rumah untuk dibikin pondok pesantren. Gara-gara dengar bacaan anak kecil yang masih umur 8 tahun. Padahal itu gak sengaja ya, artinya biasa saya semak ba'da subuh, tapi waktu itu saya ada ngisi di satu tempat sehingga tidak subuhan di situ. Sehingga dia subuhan sendiri di masjid di situ karena sudah sering melihat kebiasaan itu. Kemudian beliau yang nyemak sampai pulang sudah siang itu jam 8 gitu. Saya tanya, mana anak masih kecil itu, anak masih kecil. Dari sebab itu kemudian sampai beliau menyerahkan rumahnya untuk dibikin dibikin pondok pesantren. Ya, gratis. Waktu itu kami masih nolak, tapi beliau sampai memperbaiki rumahnya. Beliau nemui lagi, masih saya tolak. Sampai yang ketiga, akhirnya beliau membawa kunci itu. Saya sedang ada di pasar waktu itu. Pokoknya kamu harus pegang kunci ini, saya serahkan rumah untuk dibikin pondok
supaya ada anak-anak seperti itu. Ya. Ini sebuah kisah ya dulu ya. Wallahu ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan ya. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kok ada apa itu? Hel ini ke? Ono apa jenenge? Kok apa jenenge? Apa gue kurang ngerti ya. Alarm, ada alarm. Oh ya, sebentar saya lihat dulu ya. Afan tadi kayaknya ada alarm bunyi gitu loh. Karena HP yang digunakan bukan HP saya ya, HP anak saya itu. Sebentar saya lihat di HP saya. Oh iya, ada pertanyaan ini ya. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah berumur 8 tahun ketika setoran Al-Quran tidak bisa fokus. Terkadang ketika setoran sambil nulis atau baca, apakah ini normal ya? Ya. Kalau dikatakan normal, yang namanya anak-anak ya normal-normal saja gitu loh. Tapi yang dimaksud normal di situ apa gitu loh? Ya kalau dari sifat ya namanya anak, kadang fokus tidak fokus demikian itu dimaklumi gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi adab di dalam belajar, ini ya nggak normal gitu. Ya. Makanya tugas-tugas itu kaitannya dengan anak itu ada tahapan ya di dalam mengajar itu. Ya. Bahwa awal dari ilmu itu adalah diam. Artinya dia bisa diam. Ya. Itu awal, makanya pertama kali anak diajari belajar itu bisa diam. Dia diajari bagaimana kapan diam dan kapan berbicara. Kapan diam dan kapan berbicara ini perlu untuk diajari. Dan kalau anak itu sudah bisa diam, dia akan bisa belajar pada tahap selanjutnya mendengar. Yaitu mendengar. Dan mendengar itu pun butuh untuk dilatih ya. Ya, orang mendengar kemudian sambil mendengar memahami itu tingkatan selanjutnya. Makanya sering guru mengatakan dengarkan dulu penjelasan. Setelah dengarkan penjelasan, ditanya, seorang guru tanya, mana yang kalian tidak paham dari yang kalian dengarkan? Bertanya. Setelah semua paham, catat. Itu ada tahapan-tahapan untuk melatih seperti itu. Tidak kemudian campur aduk, nggak teratur, mesti akan rusak. Makanya di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal gitu, dari 5.000 orang yang hadir, itu yang diizinkan mencatat kurang dari 500 orang. Lainnya cuma mendengarkan untuk belajar adab. Nggak diperbolehkan mencatat, mendengarkan saja. Karena mendengarkan itu butuh konsentrasi. Ya. Makanya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam pada saat beliau mau menghafal gitu, menghafal Al-Quran, itu beliau kan ingin satu sisi menghafal, ingin kemudian langsung
menggerakkan lisannya. Itu dilarang oleh Allah. La tuharrik lisanaka litajalabi. Jangan kamu gerakkan lisan kamu. Tapi artinya apa? Intinya apa? Suruh dengar dulu gitu loh. Itu Nabi gitu loh. Apalagi kita, dengar dulu. Maka untuk bisa mendengarkan diam. Diam, mendengar, perhatikan. Baru setelah itu, setelah dengar coba kamu ucapkan. Kan seperti itu urutannya. Ya. Urutannya. Makanya dulu waktu saya pernah waktu belajar setoran itu benar-benar pusing luar biasa ya. Karena di satu sisi kan setoran waktu beliau bertanya, guru bertanya mau tasmi atau mengambil riwayat itu. Ya saya katakan mengambil riwayat gitu loh. Mungkin beliau punya pandangan tertentu, ya sudah saya akhirnya suruh membaca Al-Fatihah, suruh ini gitu. Dan Al-Fatihahnya pun ya karena beliau mengambil sanadnya dengan cara seperti itu, mengambil riwayat dengan cara seperti itu, beliau memperlakukan saya seperti itu. Jadi membaca Al-Fatihah satu nafas gitu. Suruh disambung itu. Bukan satu nafas, disambung dari awal sampai akhir. Waktu itu saya tidak mampu, saya harus membaca dengan 2 kali. Berhenti 1 kali, kemudian yang kedua ayat sebelumnya kemudian disambungkan sampai akhir. Ya, setelah setoran selanjutnya itu ternyata saya pikir hanya menghafal saja. Ya, menghafal. Tapi di sela-sela menghafal suruh berhenti, sampaikan ilmu tajwid, sampaikan ilmu tentang masalah makhraj dan yang lain sebagainya, tentang sifat huruf. Ya kepala saya pusing gitu. Terus terang itu belum tingkatan kami untuk belajar seperti itu, belum tingkatan saya itu. Jadi pada waktu beliau menerangkan masalah ini ilmu bacaan menurut imam ini demikian, ini imam demikian gitu. Saya waktu itu konsentrasinya bukan konsentrasi mendengarkan beliau, tapi saya mikir ini ayat setelahnya apa gitu loh. Karena beliau langsung mengatakan lanjut gitu, lanjutkan. Waktu itu saya punya dugaan, nanti tanya sama santri yang lain. Ternyata waktu saya tanya ke santri lain, tidak ada yang satupun santri yang mendapatkan seperti itu. Malah justru saya yang disalah-salahkan. Kenapa? Kok nggak hafal tadi yang diajarkan? Tambah pusing kan gitu. Kok kamu nggak menghafal? Pokoknya besok kalau ada seperti itu, kamu yang bertanggung jawab untuk disampaikan kepada kami para santri. Ya kalau seperti itu orangnya udah hafal Quran enak ya, belum hafal Al-Quran ya. Itu yang mikir tenan gitu, belum mungkin ya mikir tenan gitu. Jadi ada tahapan belajar gitu. Makanya kalau anak misalnya nggak fokus gitu, pertama kali diajari mendengar dulu. Diajari setiap kali pelajaran untuk bisa mendengar dulu. Setelah mendengar, diajari diam, kemudian mendengar. Diajari mendengar. Kemudian setelah diajari mendengar, diajari untuk menirukan. Ditalkin suruh nirukan, talkin suruh nirukan, talkin suruh nirukan. Baru setelah itu suruh setoran. Kalau udah hafal baru suruh setoran. Nanti mesti akan tahapan belajar ini ada anunya ya. Mesti akan ada anunya. Ada asarnya. Sehingga belajar itu sejak kecil itu memang sudah terstruktur gitu loh. Sudah teratur. Ya, sudah teratur. Itu dibutuhkan seorang muadib ya. Seorang pendidik adab dalam masalah tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan terkadang ketika setoran sambil nulis dan baca itu menunjukkan dia belum dididik untuk yang pertama kali diam. Kelihatan itu. Ya. Diam. Nah, di sini pendidik untuk menekankan dulu kalau memang belum bisa diam ya suruh saja untuk belajar diam. Ya, belajar diam. Bagaimana caranya? Yaitu di majelis umum ya toh. Kadang anak itu kan dia kalau pas nggak konsentrasi itu kadang kendel gitu loh. Kendel atau mentalnya bagus, tapi kalau suruh resmi mentalnya nggak berani gitu. Ada anak itu suka rame, tapi kalau coba suruh maju ke depan, baca surat atau membaca ngerdek gitu loh. Kalau pas bertanya ngomongnya kenceng-kenceng, suruh jawab pertanyaan A, I, U gitu loh, nggak bisa jawab.
Itu menunjukkan struktur berpikirnya itu memang perlu untuk dididik, dilatih. Ya kadang tidak apa-apa seorang guru kalau misalnya rame ya, udah kamu berdiri dulu. Ya, atau kemudian kamu di pojok sana baca ayat ini sekian gitu kan. Tidak ada masalah seperti itu. Atau suruh berdiri diam sambil pelajaran, dia berdiri kan mesti orang berdiri kan nggak akan rame. Ya, berdiri mungkin sebentar gitu. Kalau ramenya luar biasa berdiri dari awal sampai akhir gitu. Yang lain duduk, dia berdiri sendiri walaupun di mejanya. Itu akan menjadikan apa? Dia mengambil pelajaran. Ya. Nah, itu dibutuhkan seorang muadib ya, pendidik adab. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain kita cukupkan sekian. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Kami kembalikan kepada pembawa acara.